Nama Elkan Bagot kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagot di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk Timnas Indonesia U22. Apalagi, skuad Garuda di level kelompok umur U20, U23, dan senior telah menghadapi perubahan besar di jajaran kursi kepelatihan. Patrick Kluivert resmi dilepas, sementara PSSI memberi fokus penuh kepada Indra Syafri yang kembali menukangi tim U22 untuk menghadapi SEA Games 2025. Di tengah persiapan itu, satu nama yang tiba-tiba kembali jadi perbincangan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat Timnas Indonesia. Terakhir kali Elkan Bagot tampil bersama Timnas Indonesia adalah di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Setelah perjalanan Timnas senior terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan agenda baru, mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih di Kamboja pada 2023. Indra Syafri kembali dipercaya sebagai arsitek tim, dengan target mempertahankan dominasi di level Asia Tenggara. Publik tentu juga berharap satu nama lain bisa ikut bergabung, yakni Elkan Bagot. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Indra Syafri dan tim pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses pencarian calon pelatih baru Tim Nasional Indonesia tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, keputusan penting seperti ini harus melalui tahapan yang terukur agar tidak kontraproduktif terhadap pembangunan sepak bola nasional. Erick menegaskan dirinya sangat terbuka terhadap berbagai masukan dari publik. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan opini atau spekulasi yang tidak berdasar. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Sekjen PSSI Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Swales. Proses pencarian pelatih akan dilakukan secara sistematis oleh BTN dan Direktur Teknik sebelum dibahas dalam rapat bersama Exco PSSI. Menurut Erick, pengalaman bersama dua pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, menjadi bahan evaluasi penting bagi federasi. Ia menambahkan, PSSI kini memiliki blueprint pengembangan sepak bola nasional yang berjenjang dari tim U20, U23 hingga senior. Karena itu, pelatih baru harus mampu memahami sistem pembinaan yang berkesinambungan. Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan 10 anggota Exco PSSI setuju Shin Tae-yong kembali menjadi pelatih Timnas Indonesia. Lantas, apa kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji? PSSI biasanya selalu menggelar rapat Exco untuk mengambil keputusan termasuk mendatangkan atau melepas pelatih Timnas Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada rapat Exco PSSI yang membahas siapa pelatih yang layak menukangi tim merah putih. Nah, di media sosial ramai diperbincangkan bahwa 10 dari 12 Exco PSSI memilih untuk mendatangkan kembali Shin Tae-yong. Info pemberitaan itu viral di media sosial dan tidak menyebutkan sumbernya. Sumarji mempertanyakan keaslian berita tersebut. Ia tidak mau pemberitaan itu buat geger media sosial. Nama Shin Tae-yong selalu diperbincangkan di media sosial usai PSSI mendepak Patrick Kluivert karena gagal membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tidak sedikit netizen meminta PSSI untuk mendatangkan lagi Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Mereka juga masih mencari pelatih untuk menggantikan Patrick Kluivert. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda adalah juara bertahan di kompetisi ini. Beberapa pemain abroad pun bisa dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra masih masuk dalam kategori usia. Demikian pula dengan Adrian Wibowo dan Miliano Jonathans. Namun semua kembali kepada izin klubnya masing-masing. Sementara itu, Elkan Bagot sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya, baru beberapa hari lalu hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya, sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025.
Satu-satunya timnas Indonesia yang bisa dibela Begot adalah di level senior. Namun, dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat karena tak ada agenda tim senior pada bulan November. Begot kini masih berupaya untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Terbaru, dia bermain penuh ketika Ipswich Town U21 mengalahkan Brighton U21 dengan skor 3-1 pada Sabtu dini hari WIB. Mantan pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait masa depannya sebagai pelatih. Mantan pelatih timnas Korea Selatan era 1990-an tersebut mengaku masih tertarik dan menaruh harapan dapat kembali melatih timnas Indonesia di masa yang akan datang. Mantan pelatih klub Korea Selatan, Ulsan HD ini juga menyebut akan memprioritaskan tawaran dari timnas Indonesia di atas tawaran-tawaran negara lainnya jika dirinya benar-benar ditawari kembali melatih skuad Garuda di masa yang akan datang. Pernyataan dari Shin Tae-yong tersebut seakan-akan menjadi sebuah kode besar jika dirinya masih cinta dengan timnas Indonesia dan merindukan ketiga dirinya menjadi pelatih timnas Indonesia senior dan U23. Lebih lanjut lagi, dirinya juga masih menunggu jika PSSI memberikan tawaran kepada dirinya untuk kembali melatih timnas Indonesia nantinya. Sementara itu, setelah PSSI memecat pelatih kepala sebelumnya, yakni Patrick Kluivert, sejauh ini kursi kepelatihan di timnas Indonesia memang masih kosong. Hingga saat ini, kursi kepelatihan timnas Indonesia masih belum menemui titik terang siapakah nama pelatih yang akan menduduki posisi tersebut. Melansir laman suara.com, beberapa nama seperti Louis van Gaal, Frank de Boer, Jesus Casas, dan Akira Nishino disebut-sebut tengah diminati PSSI untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia yang baru. Selain itu, Shin Tae-yong juga disebut-sebut masuk dalam radar pemantauan PSSI. Tawaran yang diberikan oleh Shin Tae-yong dan keinginannya yang cukup kuat melatih timnas Indonesia kembali, seharusnya bisa menjadi kode bagi PSSI agar segera merekrutnya sebagai pelatih kepala. PSSI tentunya harus membuang rasa gengsinya dengan merekrut kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dan mengabaikan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Pelatih Indra Syafri memanggil sejumlah pemain abroad. Para pemain ini dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan Timnas U23 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025. Indra menjelaskan, dari semua pemain yang ia panggil, hampir semua klubnya memberikan respons yang baik. Namun, beberapa pemain memang dalam kondisi yang kurang baik, sehingga belum dapat bergabung. Pemain-pemain yang lain dari luar negeri seperti Dion, Tim, Adrian Wibowo, dan Ivar juga sudah direspons oleh klubnya. Ini hasil dari komunikasi kesekjenan kita beberapa hari ini, ujar Indra. Sementara itu, Jens Raven, yang juga bergabung di TC ini, mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, karena baik rekan dan staf kepelatihan semua telah ia kenal. TC Timnas U23 untuk persiapan SEA Games akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berlangsung di bulan Oktober, sedangkan tahap kedua berlangsung di November 2025. SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 Desember 2025 di Thailand. Timnas Indonesia U23 sendiri berstatus sebagai juara bertahan setelah meraih medali emas pada edisi terakhir di Kamboja 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia di Jakarta pada Sabtu 25 Oktober 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erick menyatakan menerima seluruh masukan dan evaluasi yang disampaikan oleh kelompok supporter fanatik tersebut terkait perkembangan Timnas Indonesia. Momen pertemuan penting itu diunggah oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu pagi WIB, memperlihatkan 6 perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ultras Garuda Indonesia menyampaikan pandangan dan evaluasi kritis terhadap perjalanan Timnas Indonesia. Salah satu fokus pembahasan adalah kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus terhenti di babak keempat setelah menghadapi Arab Saudi dan Irak pada awal Oktober lalu. Seluruh masukan tersebut diterima dengan baik oleh Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menpora ini menegaskan setiap masukan dari publik, terutama dari supporter, menjadi bagian penting dalam upaya membangun sepak bola nasional secara menyeluruh. Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI untuk terbuka terhadap kritik dan saran dari komunitas supporter. Ia menyebut supporter sebagai salah satu stakeholder penting dalam memajukan sepak bola tanah air. Sebelumnya PSSI juga sudah mengadakan pertemuan dengan La Grande Indonesia. Pada momen tersebut pertemuan diwakili oleh Sumarji, selaku Ketua Badan Tim Nasional dan anggota Exco PSSI.